akan memberikan tutorial bagaimana cara mengikut APBG pendapatan dan belanja. Mari kita ikuti sama-sama. Masuk dengan user operator cuma ya salah satu paspor ada. Oke, kita masuk di input entry dan masuk di APBG pendapatan dulu ya. Oke, dalam APBG pendapatan di sini ada jenis pendapatan ya, pendapatan konvensional tidak kena persentase ya. Dulu itu pendapatan konvensional, inkonvensional, lain-lain, tapi sekarang ada terbagi untuk pendapatan konvensional. Ini ada dua ya, pendapatannya kena persentase dan pendapatan tidak kena persentase. Nah, ada dua ini karena dipisahkan. Yang kena persentase ya, konvensional ini sesuatu yang rutin, pendapatannya rutin. Nah, contoh perpuluhan. Nah, perpuluhan itu kemudian ADK itu sesuatu yang rutin, yang pasti ada tetapi tidak kena persentase. Nah, itu yang masuk pada bagian sini. Kemudian pendapatan ini konvensional seperti biasa dan kemudian pendapatan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk menginput dia sesuai dengan mata anggaran. Kita masuk pada pendapatan ya. Dan itu kita pilih sesuai pada minggu selanjutnya. Pada minggu pagi ini ya APBG 2005 ya, kegiatan per tahun berapa? Jumlah kegiatannya 48 kegiatan. Terus kemudian jumlah penerimaan itu misalnya 300. Nah, untuk penerimaan ini dikasih 0 jika tidak ada. Jadi kalau misalnya sebentar kita nginput perpuluhan, berarti ini yang tadi, atau ADK ini yang tadi, di sini 0, di sini 0, di sini yang tadi. Nah, tapi sekarang kita input yang kena persentase, sini yang terisi, ini 0. Untuk penerimaan ini kemungkinan akan inflasi tahun 2026 ya, atau 2025 ya. Ini kan APBG 2025 yang kita input pada 2024 contohnya. Nah, tapi ini contoh untuk 300.000 ini kemungkinan pada tahun 2025 akan mengalami kenaikan rata-rata pendapatan, berarti kita kenakan sedikit inflasi ya. Kemudian kita proses ya. Setelah proses, tempat pengisian akan kembali kosong, dia akan terisi seperti kegiatan per tahun, jumlah kegiatan, total penerimaan 1 tahun. Ini kemudian dia mengalami inflasi dari 14 ke 15, kemudian persentasenya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pengisian. Nah, itu setelah diisi terus minggu pagi dan seterusnya sampai selesai, kemudian Bapak Ibu masuk ke penerimaan tidak kena persentase, perpuluhan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu masuk ke penerimaan konvensional ya, kemudian pergi pembangunan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu ikuti penerimaan lain-lain, penerimaan bantuan pemerintah dan lain-lain. Setelah itu Bapak Ibu boleh simpan, simpan. Tapi kalau ini belum disimpan, Bapak Ibu bisa hapus saja. Nah, itu ya. Ini contohnya sangat sederhana sekali. Sekarang kita masuk ke belanja. Belanja pun tidak jauh beda, seperti itu juga ya. Nah, di belanja sini kita tinggal pilih jenis belanjanya. Kita pilih jauh belanja setoran 20% ya. Nah, belanja setoran 20% itu tahun 2025, jumlah kegiatannya berapa? Kita setorannya tiap bulannya. Kalau setiap minggu berarti 48, kalau setiap bulan berarti kita store setiap bulan ya. Kalau 20% berapa? 2 juta ya, 2 juta ya. Ini ya, kena inflasi ya. Nah, kemungkinan setoran ini akan naik 2025. Kita proses. Nah, ini ya. Wah, ini ada 2. Ternyata rupanya sudah saya coba tadi satu ya. Nah, contohnya seperti ini.
beda. Itu juga nanti berlaku untuk belanja barang, belanja barang untuk belanja kantor, punya pembelian, belanja perjalanan, sampai dengan belanja lain-lainnya. Kira-kira itu ya. Nah, proses penyebutan APG kalau sudah selesai bisa disimpan. Karena ini sebuah contoh saja, saya tidak simpannya. Kalau sudah simpan, Bapak Ibu tidak bisa buat lagi. Mungkin demikian ya. Ya, seperti itu cara menyebut APG, sangat sederhana sekali ya. Demikian, shalom Tuhan.